Kabupaten Bintan merupakan salah satu wilayah Provinsi Kepulauan Riau yang tidak diragukan lagi potensi alamnya, baik di laut maupun di darat. Namun, sayang, berbagai potensi alam ini kerap kali beriringan dengan kabar adanya pihak-pihak tak bertanggung jawab yang memanfaatkannya untuk kepentingan pribadi. Misalnya saja dengan melakukan pertambangan pasir ilegal. Baru-baru ini, isu serupa kembali terdengar. Ia adalah aktivitas dari PT Sumurung Parna Pratama atau SPP yang berada di kawasan Wakatobi Kawal, Kecamatan Gunung Kijang. Lantas, benarkah perusahaan tersebut melakukan aktivitas pertambangan ilegal? Tim Yunus Reportase menelusurinya. Kami pun memulai langkah dari lokasi yang disinyalir menjadi tempat aktivitas pertambangan ilegal tersebut. Dan benar saja, di lokasi inilah lahan milik PT SPP terletak. Meski tidak ada aktivitas sama sekali, lahan tersebut tampak sudah terjamah dengan alat berat dan tangan-tangan manusia. Tampak beberapa alat berat, mesin-mesin, serangkaian saluran air dan pasir, serta tumpukan pasir-pasir putih yang seperti sudah siap untuk diangkut. Namun, sayang, tak satu orang pun dapat kami temui di lokasi itu untuk dikonfirmasi. Tambang pas dari sini cuma satu itu, Be? Iya. Itu PT Sumurung itu, Be? Masalahnya di baru. Oh, baru tahun ini. Oh, iyalah kalau gitu. Saya juga mau nanya Pak RT. Kemudian kami mencoba mengkonfirmasi Satreskrim Polres Bintan yang kabarnya sedang menyelidiki aktivitas PT SPP di lokasi tersebut. Melalui program YouTalk Ulasan Network, Kanit 2 Satreskrim Polres Bintan, Ibtu Riki Jesinaga membenarkan soal maraknya pertambangan ilegal di Kabupaten Bintan. Ia mengungkapkan sejak 2021 kemarin saja Polres Bintan telah menindak 7 aktivitas pertambangan ilegal di sejumlah wilayah. Sejumlah aktivitas itu terang-terangan tidak memiliki izin dan memanfaatkan alam Pulau Bintan untuk keuntungan pribadinya. Sedangkan perihal aktivitas di PT SPP di Kawal, Ibtu Riki mengungkapkan terungkapnya aktivitas itu berawal dari informasi dan pemberitaan yang diterima Polres Bintan. Dari itulah Polres Bintan langsung melakukan penyelidikan dan menemukan fakta bahwa masih ada sejumlah dokumen yang belum dilengkapi oleh PT SPP. Alhasil, pihak kepolisian pun meminta agar PT SPP menghentikan aktivitasnya untuk sementara waktu. Dengan adanya pemberitaan di media, Pak, pada awalnya di tanggal 30 November, maka dengan adanya pemberitaan tersebut yang patut diduga adanya terjadinya pertambangan ilegal, maka kami melakukan pengecekan, Pak. Melakukan pengecekan dan kami menemukan adanya aktivitas tambang, Pak. Masih pembersihan dan yang lainnya. Selanjutnya dari informasi tersebut kita mencoba untuk mengklarifikasi dan menggali dokumen-dokumen kepemilikan apa saja yang telah mereka miliki guna kepastian terhadap kedepannya. Hasilnya sejauh ini? Hasilnya sejauh ini masih tetap kita lakukan pendalaman dan penyelidikan, Pak. Yang mungkin kita belum bisa simpulkan karena kita akan melalui seluruh proses di dalam manajemen penyidikan, Pak. Oke, berarti hanya sekarang penyelidikan atau penyidikan? Penyelidikan, Pak. Penyelidikan masih ya? Masih penyelidikan. Kita pengumpulan keterangan, barang bukti, dan nanti juga kita akan koordinasi ke masing-masing instansi yang terkait terhadap penerbitan izin maupun yang lainnya. Oke, sejauh ini aktivitasnya ada namun?
Sejauh ini untuk saat sekarang ini dari pemantauan kita di lapangan sejauh ini sudah tidak ada aktivitas dan mereka vakum untuk sementara ini, Pak. Dari pemeriksaan emang ada memiliki izin atau seperti apa? Sejauh ini kita ada melakukan pemeriksaan terhadap pihak PT SPP, mengklarifikasi ya Pak ya, mengklarifikasi kepada SPP. SPP sejauh ini memiliki seluruh dokumen dan ada satu dokumen yang saat ini masih diajukan di PT Anda berkaitan dengan AMDAL-nya masih dalam pengajuan dan menunggu penetapannya begitu. Artinya masih ada berkas yang belum lengkap. Sejauh ini kurang lebih seperti itu Pak. Kendati demikian, Ibtu Riki mengaku pihaknya belum dapat menyimpulkan ada atau tidaknya unsur pelanggaran pada aktivitas tersebut karena harus melalui mekanisme manajemen penyelidikan terlebih dahulu. Selain itu, pihak kepolisian juga masih berkoordinasi dengan berbagai pihak terkait perihal aktivitas dan dokumen dari PT SPP tersebut. Namun, yang jelas aktivitas di lokasi itu memang sudah dilakukan sejak beberapa waktu lalu. Maka untuk itu kita sendiri telah melakukan patroli rutin Pak. Patroli rutin ke tempat yang patut diduga akan dijadikan tempat ataupun sarana tambang ilegal tadi. Dan selanjutnya yang kedua, kita melakukan sosialisasi dan pemahaman hukum kepada masyarakat untuk tidak melakukan kegiatan pertambangan tanpa izin. Nah, dan yang ketiga mungkin melakukan penindakan jika kita menemukan terhadap perbuatan yang melakukan penambangan secara ilegal. Dan berkaitan untuk SPP, sejauh ini kami terus akan melakukan pengumpulan keterangan, informasi, dan dokumen lainnya serta akan berkoordinasi kepada instansi guna mengambil keputusan yang tepat melalui gelar perkara nanti. Sementara itu, di tempat yang sama, Kepala Bidang Konservasi Pemberdayaan Masyarakat dan Penegakan Hukum Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Riau, Berta De Jurisal, mengungkapkan ada berbagai dokumen yang harus dimiliki oleh setiap aktivitas pertambangan, seperti kesesuaian ruang, persetujuan ruang, hingga persetujuan bangunan dan gedung. Jika salah satu saja dokumen itu tidak dilengkapi, maka aktivitas pertambangan seharusnya tidak dapat dijalankan dan bisa dikatakan ilegal. Kendati demikian, ia mengaku pihaknya tidak dapat berbuat banyak. Pasalnya, hal itu masih dalam ranah pengawasan penindakan pemerintah Kabupaten Bintan sebagai pemilik wilayah. Terlebih lagi, dari informasi yang ia dapat, PT SPP tersebut belum memiliki persetujuan lingkungan dari pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, sehingga belum memiliki izin yang lengkap untuk dikatakan sebagai pertambangan. Kalau kami dari provinsi, kami belum bisa itu mengadakan pertambangan, walaupun secara lapangan pertambangan. Yang kita lihat adalah kerusakan lingkungan. Kan bisa saja situ tempat wisata atau apa, kita nggak bisa definisikan. Ketika mendefinisikan pertambangan, otomatis itu sudah dapat izin. Maka kami berkewajiban untuk melakukan pengawasan. Kalau terjadi misalnya izin diberikan oleh provinsi, ada yang meninggal, maka dan tidak dilakukan pengawasan, maka pemberi izin bisa dilakukan untuk terpidana sebagaimana diatur di Undang-Undang 18. Baik, artinya ini belum melengkapi izin, belum dapat ditindak oleh DLHK Kepri. Namun ini merupakan kewajiban tindak lanjut dari DLH Kabupaten Kota seharusnya. Amanat daripada undang-undang penuhilah 3 tadi sebagai persyaratan dasar. Perizinan berusaha itu ada persyaratan dasar yang 3 tadi, dan itu tidak melompat-lompat. Kalau itu tidak terpenuhi, berarti ada kesalahan administrasi. Nah, yang saya bilang tadi, kesimpulan kita itu di mana nanti ketika melakukan pengawasan. Kalau sanksi administrasi, kita hanya suruh hentikan kegiatan, pulihkan lingkungan. Ya,
Sengketa ada lagi polanya, kalau ada pelaporan. Kalau misalnya ternyata ada tindakan yang memang masuk ke dalam perusahaan, ya, kriteria perusahaan itu kalau dia ada pencemaran perusahaan, apalagi kedua kena. Kalau pencemaran kita lihat dengan baku mutu lingkungan, kalau dengan kerusakan namanya dengan kriteria baku kerusakan. Kalau pencemaran ternyata di atas baku mutu, kerusakan memenuhi kriteria rusak, itu bisa dipidana. Tapi itu tim yang nilai dan diatur dalam Permen LHK. Berta pun mengapresiasi langkah Polres Bintan dengan langsung menghentikan aktivitas PT SPP yang belum melengkapi izinnya. Khawatirnya jika dilanjutkan terus-menerus tanpa melalui prosedur yang jelas, maka hal itu dapat berdampak pada kerusakan lingkungan dengan tidak terkontrol. Selain itu, tindakan tersebut pun bisa saja berujung pada berbagai sanksi, mulai dari administrasi hingga pidana bagi perusahaan yang melakukan aktivitas ilegal itu. Sebenarnya kami ini dibatasi dengan kewenangan. Ya. Maka ketika misalnya Pak Riki tadi bilang ada penambangan di sana, saya nggak bisa langsung bertindak sebenarnya, walaupun bisa. Contoh, tentu kita buka map dulu, tata ruangnya. Ini masuk darat, hutan atau laut. Ketika masuk darat, maka ini ranahnya kawan-kawan tata ruang Kabupaten Bintan. Ya, apakah sudah keluarkan izinnya? Otomatis sudah atau belum? Kalau sudah seperti kata Pak Riki, berarti mengeluarkannya adalah kawan-kawan dari PUPR Bintan. Dasar itulah bagi kami provinsi untuk memproses selanjutnya namanya persetujuan lingkungan. Persetujuan lingkungan itu panjang pula itu, ya. Saya bicara tadi AMDAL atau KPL, tapi sebelum AMDAL itu ada namanya persetujuan pemerintah. Tadi perizinan usaha, tadi persetujuan pemerintah. Itu diatur ada 4. Persetujuan teknis air, persetujuan teknis udara, persetujuan teknis B3, Andalalin, ini PU dari mana? Dari perhubungan. Tergantung ketika penapisan mana yang harus dipenuhi. Udara kan nggak ada biasanya, nah cukup, tidak perlu. Kalau tiba di air, dia tidak perlu melakukan kajian, cukup dengan namanya standar aja, maka dia cukup dengan baku mutu aja. Nah itu saya bilang tadi, itu proses di kami ketika adanya rekomendasi dari kami untuk terkait masalah sebelum keluarnya persetujuan lingkungan. Lalu, bagaimanakah sikap dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bintan? Kami berupaya mengkonfirmasinya. Namun, untuk yang kesekian kalinya dari upaya kami itu, dinas yang dikepalai oleh Aprizal Bahar itu tidak dapat dikonfirmasi. Lantas, benarkah PT SPP tersebut belum memiliki izin yang lengkap? Kepala Bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kepulauan Riau Hasfarizal Handra juga sempat saling lempar dengan Kepala Bidangnya Alfian untuk menjawab konfirmasi kami perihal PT SPP. Alhasil, Hasfarizal hanya membalas konfirmasi tersebut dengan pesan singkat bahwa PT SPP benar telah mendapatkan izin SIPB dari Provinsi Kepulauan Riau dan saat ini sedang melakukan pengurusan izin lingkungan. Dalam proses itu, PT SPP seharusnya baru dapat melakukan kegiatan pertambangan setelah mendapatkan persetujuan lingkungan tersebut dan persetujuan rencana penambangan dari Dinas ESDM Kepulauan Riau. Tak sampai di situ, kami juga berupaya mengkonfirmasi PT SPP. Dari pertemuan kami, mereka yang tidak ingin disorot kamera itu menepis
telah melakukan aktivitas pertambangan ilegal. Mereka mengaku aktivitas yang dilakukan di lokasi adalah pembukaan lahan, pengambilan dan pengiriman sampel, serta persiapan dan pemasangan alat-alat untuk pertambangan nantinya. Kemudian barulah pasir hasil tambang dari daerah Wakatobi Kawal itu dijual ke pasaran lokal di Pulau Bintan. Akan tetapi, atas tindakannya itu, PT SPP mengungkapkan pihaknya telah menerima surat teguran dari Dinas ESDM Kepulauan Riau. Sempat ada pemberitaan kalau memang ada pertambangan yang dilakukan oleh PT SPP sehingga ESDM menghentikan, benar Pak? Dan pasir itu sempat dijual. Kalau terkait hal tersebut, kita melakukan pembukaan lahan sebenarnya, pembukaan lahan, kemudian kita setting peralatan produksi, kemudian kita ada running memang mencoba mesin kita sudah bisa produktif atau tidak. Kalau yang keluar itu sebenarnya lebih banyak ke contoh atau sampel untuk proses penjualan nantinya ketika kita sudah memang dibenarkan untuk beroperasi. Berarti Bapak tidak ada dari pihak PT SPP tidak ada menjual sama sekali pasir dari luar. Sebenarnya itu sampel sih, Sampel. beberapa sampel yang memang misalnya ke toko bangunan atau ke akademik untuk dicoba terlebih dahulu, kira-kira nanti sudah memenuhi persyaratan atau belum dengan kadar yang mereka butuhkan. Lebih ke situ sih. Ada syarat tertentu nggak sih untuk sampel? Syarat keluar berapa? Itu nggak ada sih, nggak ada, bebas aja, bebas. Paling dikit paling banyak ada. Itu menyesuaikan lah, itu nggak ada ukurannya sih. Kalau untuk sampel sendiri keluar berapa? Kalau sampel kita kan nggak menghitung sih. Yang namanya sampel kita berikan sesuai dengan kebutuhan lah gitu. Selain itu, mereka mengklaim juga telah berupaya mengajukan perizinan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dimulai dari persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang atau PKKPR hingga surat izin penambangan batuan atau SIPB untuk pertambangan dengan luas area sekitar 7,8 hektar. Saat ini, PT SPP tinggal melengkapi satu dokumen lagi, yakni persetujuan lingkungan saja. Untuk saat ini berapa surat lagi yang harus dipenuhi? Untuk sekarang ini tinggal satu lagi sih, dari PT SP Provinsi. PT SP Provinsi untuk izin terkait Pengesahan dokumen lingkungan. Oh, yang SK lingkungan. Iya. AMDAL. Iya. UKL sih. Oh, UKL terkait tersebut UKL. itu dari provinsi DLHK provinsi dikeluarkan langsung oleh PT SP Provinsi ya? Iya. Lalu, benarkah ada pasaran untuk hasil pertambangan pasir lokal di Bintan? Tim Yunus Reportase mencoba menelusuri jejak distribusi pasir itu ke sejumlah pemilik toko bangunan di Tanjung Pinang dan Bintan. Pasir ngambilnya dari mana biasanya? Tembeling. Iya. Itu apa yang di Tembeling itu apa kok? PT atau apa? PT. PT. Apa nama PT-nya kok? 4 tahun. Oh, tapi memang sering ngambil di sana. Iya, di PT aja. Oh, di daerah Tembeling ya, kok Iya. ya? Oke, ngambilnya itu biasanya per lori atau gimana? Loli. Per lori ya? Iya. Di sisi yang berbeda, beberapa pedagang mengaku pernah membeli pasir yang diduga berasal dari tambang masyarakat yang berada di Berakit. Berdasarkan penuturan mereka, pasir-pasir tersebut diantar menggunakan lori. Akan tetapi, beberapa waktu belakangan, lori-lori pengantar tersebut jarang beroperasi. Oke, biasa kalau pasir putih itu ngambil dari mana kok?
Dia di daerah apa tuh? Berakit sana. Oh, Berakit ya. Berarti kalau yang di Pasir Putih yang di Berakit itu bukan dari PT? Bukan, dia masyarakat. Oh, masyarakat. Tapi pernah ngambil ke situ? Ada lori yang pergi bawa ke sini, Ada. Lori luar lah. Oh, dari daerah mana? Berakit. Daerah dari situ lah Berakit. Oh, berapa harganya kalau itu kok? Itu sekitar 700 gitu satu lori. Lebih murah ya? Ya. Oh, kalau kualitasnya? Kualitasnya sama sih. Sama ya? Sama aja, jadi suap pasir putih kan untuk plester. Oke. Nah, kalau pasir Kobe ini kan untuk kita ngecor, Iya. pasang patah. Oh, yang ngantar ke sini biasanya siapa kok? Kalau Pasir Putih? Pasir putih ya, ada kita langganannya. Nah, Oh, ada langganannya. cuma untuk sementara belum ada. Oh, belum ada. Belum ada, pasirnya kan lagi susah ya. Oh, lagi susah ya. Oke. Dan Aris ini sebagai pengrajin apa nih, Pak? Propel. Hah? Propel. Profil. Oh, rumah. Oke. Pot segala macam ya, Pak ya. Oke, yang berhubungan dengan semen, pasir gitu ya. Biasanya. Oke. Kalau untuk pasir itu dapat dari mana, Bapak? Saya kadang-kadang di jalan ini kadang-kadang orang lewat kita panggil. Oh, gitu. Itu pasir putih ya, Pak ya, harus pakai ya? Iya. Itu yang orang lewat tuh maksudnya gimana tuh, Pak? Ya maksudnya ada orang bawa pasir kami stop. Mobil truk gitu. Ya. Oh, itu truk dari mana, Pak? Kami kurang tahu juga. Oh, Ya gitu. kadang ya mana-mana lah yang mana yang bisa kami Stop. beli. Oh, gitu. Kalau langganan nggak ada sih. Enggak ada. Pernah ditanyain, Pak, itu dari PT atau dari mana gitu? Tidak pernah. Nggak pernah. Oke, cuman memang pasir putih gitu, Pak ya. Ya. Tapi sering, Pak, lewat-lewat lori itu lewat sini, Pak. Ya, ya ada lah mas. Ada lah ya. Oke, hari ini ada lewat, Pak. Kayaknya 3 hari ini nggak ada lewat. Nggak ada lewat. Nggak tentu. Nggak tentu ya, Pak. Kadang-kadang kami nyetop 2 hari nggak dapat. Oke, baik. Tapi yang jelas ini kayaknya pasir dari Bintan ya, Pak ya? Mungkin iya. Mungkin ya. Oh. Dari berbagai fakta yang ditemukan tim Yunus Reportase itu, lantas bagaimanakah respon Bupati Bintan Robby Kurniawan? Apa yang bisa dilakukannya selaku pemilik wilayah? Saat kami temui, Robby justru menilai pihaknya tidak memiliki kewenangan atas hal tersebut. Namun pihaknya akan tetap berkoordinasi lagi perihal nasib rencana pertambangan dari PT SPP itu. Nantinya. Nanti tanya bagian teknis deh nanti, biar kita nggak salah sampaikan. Tapi yang menjelaskan sebenarnya begini, kalau sekarang itu kan perizinan kan online. Ya biasanya kalau tidak sesuai peruntukannya biasa otomatis ditolak, nggak keluar ininya perizinannya. Nanti coba kita cek, karena kan untuk tambang ini kan dari provinsi ya. Nah nanti kita akan sampaikan. Kemarin saya dengar juga ada yang sedang berproses di polisian ya kalau nggak salah. Kan tentu harus ada langkah-langkah yang harus diambil oleh pemerintah. Sebenarnya tidak ada kewenangannya di kita, cuman kita akan koordinasi dengan provinsi, juga dengan PH juga. Yang kemarin kan dulu pernah di lintas barat ini aja kan kita segel kan, kita tutup. Memang juga kita mau coba upayakan juga yang kita tutup ini yang sudah tertimbun ini harus jadi apa nih ke depannya, karena kalau enggak kayak begitu-begitu terus nanti hujan jalan. Tapi industri yang dengan aturan pasti ada langkah-langkah yang dilakukan oleh yang berwenang.